semuanya, perkenalkan nama saya Dira Fitri Anissa. Jadi hari ini kita akan menunjukkan bagaimana database yang telah saya buat ini berdasarkan LRS atau Logical Record Structure. Jadi sebelumnya saya telah menunjukkan bagaimana cara membuat database sederhana tentang perpustakaan ya, sistem perpustakaan. Nah, setelah itu saya membuat suatu video tentang Entity Relationship Diagram, yaitu suatu diagram yang menunjukkan bagaimana sistem database dibuat dan alurnya gitu. Bagaimana ini ada mahasiswa mendaftar menjadi anggota perpustakaan, lalu dia meminjam buku. Nah, setelah itu ada juga namanya LRS seperti yang saya bilang tadi. Perbedaannya yaitu dengan IRD adalah adanya keterangan primary key-nya, foreign key-nya, dan lain-lain. Lalu ada juga keterangan mengenai karakternya dan jumlah karakternya, limit karakter yang akan dibuat gitu. Lalu di sini saya sedikit mengubah sistemnya seperti yang di sini di anggota perpustakaan itu saya membuat ada namanya NIM. Terus di sini di meminjam itu saya menambahkan satu kolom jumlah buku yang dipinjam, berbeda dengan IRD sebelumnya. Nah, di anggota perpustakaan ini saya menambahkan NIM karena itu akan berkaitan nantinya jika mahasiswa tersebut mendaftar menjadi anggota perpustakaan gitu. Jadi untuk di meminjam itu tidak perlu lagi ada NIM-nya, hanya kode peminjaman dan nomor anggota. Nah, begitu. Lalu di sini sudah jelas ya, ini relasinya mahasiswa mendaftar dan anggota perpustakaan meminjam buku. Begitu untuk di LRS. Nah, di sini karena saya tadi setelah keluar dari command prompt-nya, jadi saya masuk lagi dengan perintah seperti ini, cdc syam mysql bin, lalu kita masuk ke mysql-nya, masuk ke MariaDB-nya dan show databases. Ini seperti yang telah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Nah, di sini show databases ini untuk menunjukkan apa saja database yang telah saya buat di laptop ini. Nah, lalu kita masuk ke DB perpustakaan, yaitu database yang telah kita buat tadi namanya ini, dan show tables. Di sini ada 4 tabel seperti yang ada di IRD ini. Ada namanya mahasiswa, terus ada juga namanya anggota perpustakaan, buku, dan meminjam. Ini database sederhana yang telah saya buat tabelnya. Nah, di sini untuk melihat struktur dari tabel tersebut, kita bisa membuat perintah des, lalu nama tabel seperti ini, des mahasiswa. Muncullah nama-nama kolomnya, nama kolomnya serta tipenya. Terus ini adalah primary key atau ini adakah apanya ekstranya, seperti misalnya yang ada di anggota perpustakaan ini. Di sini saya membuat primary key-nya ini auto increment. Ini artinya bisa terisi sendiri sesuai data yang masuk gitu. Jadi kalau data pertama masuk, langsung dia otomatis 1 nomornya, lalu seterusnya 2, 3 dan lain-lain. Nah, ini seterusnya kita bisa melihat ya, ada desk peminjam, desk buku, ini strukturnya. Lalu untuk melihat isi data yang telah saya tambahkan sebelumnya, itu kita bisa membuat perintah select bintang from mahasiswa seperti ini. Nah, di sini sudah jelas ya. NIM itu 1, 2, ini saya isi sendiri. Sebenarnya NIM itu kan ada beberapa angka ya, seperti 8 angka. Nah, ini contoh saja. Ini NIM-nya ini primary key, saya buat tadi datanya 1 dan tidak boleh sama ya NIM ini ya, karena dia primary key. Lalu namanya ada 2 orang mahasiswa. Dan ini alamatnya, ini prodi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sini ya. Nah, terus di sini ada juga anggota perpustakaan. Untuk nomor anggota ini primary key-nya, lalu namanya ini tergantung ya, ini anggota perpustakaannya siapa gitu, mahasiswa yang menjadi anggota perpustakaan itu siapa. Lalu di sini kita bisa membuat keterangan jabatannya apa, dan di sini
foreign key-nya, NIM mahasiswa tersebut. Begitu. Jadi ini berkaitan dengan data yang sebelumnya kita buat. Nah, di sini ada namanya juga tabel peminjam ya. Di sini ada beberapa kolom. Di sini ada kode peminjaman, nomor anggota, ID buku, dan lain-lain. Untuk primary key-nya itu ada di kode peminjaman seperti ini. Ini otomatis ya yang pertama. Lalu nomor anggotanya itu adalah foreign key berdasarkan tabel anggota perpustakaan di nomor anggota yang di sini. Sini 1. Nah, kode peminjamannya kita masukkan, nomor anggotanya juga, lalu ID bukunya ini ada 1, terus tanggal peminjamannya kita input, ini tanggal berapa dia pinjam buku, lalu jumlah buku yang dipinjam ada berapa, dan tanggal pengembaliannya begitu, tanggal berapa. Ini sesuai keterangan ya, tadi ada untuk tanggal itu bisa memakai tipe date, lalu ID buku ini foreign key juga terkait dengan tabel buku dan kolom buku, kolom ID buku. Ini nanti di bawah bisa kita lihat di sini. Nah, select from buku. Di tabel buku ini ada ID buku, yaitu primary key-nya juga. Nah, ini yang berkaitan dengan tabel meminjam di kolom ID buku ini. Ini adalah foreign key di meminjam. ID buku ini adalah foreign key di meminjamnya. Lalu kalau di tabel buku ini adalah primary key-nya begitu. Ini ada beberapa data buku yang setelah saya masukkan, ada judul, penulis. Ini penulis ini maksudnya adalah pengarang ya kalau di LRS. Karena di sini sudah ada ternyata datanya. Terus di sini ada tahun terbitnya. Lalu kategori ini maksudnya adalah jenis bukunya. Jenis bukunya di sini ya. Karcar 50. Lalu di sini ada penerbit. Penerbit ini siapa yang menerbitkan bukunya, kita masukin di sini. Oke. Nah, itulah database yang telah saya buat. Untuk membuktikannya, kita dapat memastikan ini shell-nya sudah hidup ya. Untuk di sini ya Apache dan MySQL sudah start. Lalu kita bisa membuka website. Di sini kita bisa lihat database-nya yang telah dibuat. Di sini DB, ada DB latihan, perpustakaan, praktikum, universitas. Kita tadi telah membuat DB universitas ya untuk di praktik ini. Nah, di sini kita bisa lihat lagi mana database yang telah kita buat. Ini ada tabel anggota perpustakaan, buku, mahasiswa minjam. Coba kita cek mahasiswa dulu. Oke. Di sini tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada name-nya 1, namanya Aci, ada alamat dan informasi prodinya. Lalu ketika kita keluar, balik lagi kita cek anggota perpustakaannya siapa. Nah, ternyata mereka berdua ya. Sini sudah ada muncul jabatannya siapa, jabatannya apa, NIM-nya berapa. Lalu di bagian buku, nah di sini ada beberapa buku yang ada dan yang dipinjam oleh si mahasiswa tersebut. Ini ada beberapa buku. Yang pertama itu ID buku yang pertama dan yang kedua. Jumlah buku yang dipinjam ini 1 dan tanggal pengembalian, peminjaman dan lain-lain di sini ada. Begitu. Nah, untuk bukunya itu yang ada di meminjam hanya ID buku ya, karena di sini sudah jelas di tabel buku ada ID buku dan lain-lain. Jadi kita tinggal menginput ID buku saja sudah benar. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai database ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sampai jumpa. Terima kasih.